Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang saya panggil namanya lebih keras suaranya. Afifatul Izati, Faiz, Rafi Ibnu, Trio, Muhammad Masud. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Selanjutnya saya menampilkan gambar yang ada di depan ini. Semuanya terlihat atau tidak? Ya. Ini pertama adalah gambar aktivitas di Sekolah. Yang kedua adalah aktivitas di Desa. Sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, kita bermain sedikit ya, biar kalian lebih semangat. Nah, saya nanti akan menyebutkan nama desa. Kenapa perlu seperti itu? Karena kita memang kebetulan tinggalnya di daerah pedesaan ya. Nah, misal nanti saya menyebutkan salah satu nama desa. Di situ misal Turi, berarti kan akhirnya I kan. Nah, nanti kalian yang saya tunjuk akan saya silakan menyebutkan nama desa yang lainnya. Oke? Oke. Hari ini tanggal berapa? 16. Jadi yang saya akan tunjuk adalah nomor absen 16. Itu nomor absen 16 yaitu Yoga. Coba Margo Patut berarti T. T desa apa Yoga? Tongolong, benar. Silakan sekarang jadi Yoga nunjuk temannya. Tongolong berarti G. Ayo, siapa yang kamu tunjuk Yoga? Raffi. Tongolong G. Gembo. Ayo Raffi, ganti tunjuk yang lainnya. Gembo. Oh ini ya. Enak gak desanya? Ada Bu. Roromo. Bener. Nah itu ya. Jadi tadi Yoga, Raffi, sama Thohir sudah menjelaskan atau menyebutkan 3 desa yang ada di sekitar wilayahnya kita. Nah ini ya. Setiap mata pelajaran itu pasti ada objek kajiannya. Begitu pula dengan geografi ada objek kajiannya. Salah satu objek kajian geografi yang ditampilkan ini ada kota dan ada desa. Tadi sudah membuktikan kalian bisa menyebutkan jenis nama-nama dari desa. Berarti saja nih geografi ini ilmu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita lihat sehari-hari. Kalau hari ini kalian melakukan pembelajaran ini dengan baik, saya mengharapkan kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran geografi ini. Poin 1, sebelumnya kita membahas tentang apa? Apa faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota? Apa saja? Yang pertama yaitu wilayah yang saling melengkapi. Ya, adanya wilayah saling melengkapi. Terus adanya kesempatan untuk saling mengintervensi. Ya, yang ketiga adalah hanya untuk mempertegas saja apa yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa kota itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tadi ada 3 faktor ya. Ternyata setelah ada interaksi, ada dampak positifnya. Tadi salah satu dampak positifnya adalah penduduk desa mendalam pendidikan. Terus mata pencahariannya juga menjadi lebih bervariasi. Itu kan. Nah, nanti di pertemuan kali ini kita akan membahas ke dampak negatifnya. Ya. Di sini ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai di kurikulum 2013. Ada beberapa yang harus dinilai. Yang pertama adalah dari segi pengetahuan, yang kedua adalah dari segi
Di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dampak negatif interaksi desa dan kota. Untuk mencapai indikator tadi, kami akan menerapkan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti yang harus kalian lakukan membentuk kelompok. Yang kedua, berdiskusi untuk merumuskan masalah. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan untuk mencari faktor penyebab masalah. Yang keempat, memecahkan masalah dengan memberikan alternatif solusi. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi. Kenapa kok bisa negatif? Kenapa? Karena suaranya lebih keras. Ini kan ada yang main, tapi ini juga ada yang main game lewat HP ya. Nah, kalau menurut tadi, menurut Ikron, menurut Tohir, ini merupakan dampak negatif. Kenapa anak menjadi termasuk ke dalam dampak negatif kalau main game? Budaya baru, boleh. HP secanggih sekarang kan ya. Jadi kita mainnya itu leren, interaksi antar temannya terjadi. Kalau pakai HP atau main game, biasanya bersama, duduk samping-samping bersama, tapi tidak ada interaksi biasanya. Nah itu, nah, bisa juga berarti ini disebut sebagai dampak negatif dari interaksi desa dan kota. Tapi juga kan kalian ngambil undian. Masih ingat kan? Masih ingat dengan kelompoknya? Satu kelompok ada 5 orang. Sekarang silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di belakang yang sebelah sana. Silakan sekarang berkumpul dan kursinya dibuat melingkar biar mudah dalam berdiskusi. Ayo silakan sekarang berkumpul kelompoknya. Kita kerjakan hari ini sesuai dengan penerapan problem based learning tadi, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2, kelompok 1. Sudah nyaman? Tetap lihat di depan ya. Yang pertama, bacalah modul yang telah dikirim lewat WA Group. Kemarin sudah saya kirim ya? Ya, sudah didownload semuanya? Nah, di LKPD kalian juga lihat nomor 2. Semuanya setiap kelompok sudah mendapatkan. Tuliskan dampak negatif interaksi desa dan kota yang dirasakan oleh desa. Kenapa hanya yang dirasakan oleh desa? Karena kita tinggalnya di wilayah desa. Dan biografi tadi adalah mempelajari kehidupan, salah satunya adalah kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi nanti setelah kalian melihat modul, kalian tuliskan ada berapa masalah di modul tersebut. Ya, semisal ada 5, 4, 3, 3. Oke, dari sini paham? Semuanya ditulis dulu. Semuanya yang di modul ditulis dulu. Oke. Yang ketiga, kan semisal kalian menemukan ada 3 masalah di modul tersebut ya. Terus kalian pilih salah satu masalah itu. Misal pilih ya, gimana? Nulisnya nanti di sini. Langsung tulisan di sini. Terus kalian pilih masalah 1, alasannya apa. Selanjutnya nomor 4, cari faktor penyebab masalahnya. Kelima, alternatif solusinya. Kalau di buku atau di modul belum menemukan, bisa cari di Google. Yes. Dari sini ada yang ditanyakan atau tidak?
Apa Google? Alasannya kok ben dibaca di Faiz. Rasa kira kolam di kata kecil. Dapat negatif. Punya dapat negatif. Dapat negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Saya moderator dari kelompok 3 yang beranggotakan Faizanul Mustaqim, Afifatul Izati, Nina Imratus, dan Selvi Amalia. Kami akan mempresentasikan materi dampak negatif interaksi antara desa dan kota. Presentasi ini dibagi 3 sesi, penyampaian materi, sesi kedua, tanya jawab, dan penutup. Selanjutnya menyampaikan materi dibawakan oleh Selvi Amalia. Baik, terima kasih. Dampak negatif interaksi desa dan kota. Masalah yang kelompok kami temukan yaitu pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Alasan kelompok kami memilih masalah ini karena berkurangnya tenaga kerja di desa. Faktor penyebab masalah karena dunia pertanian yang katanya identik dengan dunia kotor, kumuh, miskin, dan komunitas yang terpinggirkan serta dianggap tidak menjanjikan. Alternatif solusi, transformasi pendidikan vokasi pertanian, pembuatan program wirausaha muda pertanian, melibatkan mahasiswa, alumni, atau pemuda tani dalam program Kementerian Pertanian. Setelah penyampaian materi, kita lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Silahkan acungkan tangan, sebut nama dan nama kelompok. Dan apa pertanyaannya? Saya dari kelompok 4 akan bertanya. Mengapa interaksi antara desa dan kota sangat dibutuhkan? Pertanyaan akan ditampung kembali terlebih dahulu. Setelah itu didiskusikan oleh kelompok kami dan terakhir disampaikan kepada teman-teman. Karena interaksi desa dan kota merupakan cara agar wilayah satu dengan wilayah yang lainnya saling melakukan hubungan antar dua arah sehingga terbentuk arus permintaan dan penawaran. Dengan begitu kebutuhan baik wilayah desa maupun kota saling terpenuhi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu baru dari presentasi ini. Kami, kelompok 3, mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok
3 tadi juga sudah baik ya. Presentasi juga sudah baik. Didengarkan terlebih dahulu. Dengarkan. Jadi ternyata antara kelompok 1 dan kelompok 3 tadi permasalahannya sama ya, yaitu pengurangan tenaga kerja atau tenaga produktif, sehingga nanti ditakutkan bahwa lahan pertaniannya nanti semakin hari tidak ada yang mengerjakan seperti itu ya. Tapi ternyata solusi yang ditemukan antara kelompok 1 dan kelompok 3 berbeda. Kelompok 1 tadi adalah membuat wisata kebun buah, sedangkan untuk kelompok 3 tadi ada ini, transformasi pendidikan vokasi pertanian. Maksudnya ini adalah kuliah jurusan pertanian. Jadi ada aja ya jurusan pertanian saat kita kuliah nanti. Pembuatan program wirausaha muda pertanian melibatkan mahasiswa, alumni atau pemuda tani dalam program Kementerian Pertanian. Jadi intinya ini adalah mengikut sertakan generasi muda dalam bidang pertanian. Bidang pertanian itu enggak selalu kotor. Jadi kalau kita punya inovasi-inovasi baru seperti kita ikut pendidikan pertanian, mungkin nanti permasalahan-permasalahan tadi, faktor-faktor tadi bisa teratasi. Seperti itu ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah bagus. Sekarang kita lanjut di kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dewi dan kepada teman-teman. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok saya yang terdiri dari Lestari Intan Nur Hidayah, saya sebagai moderator, Raffi Ibnu Hansa sebagai penyaji, dan Trio Putra Ramadan sebagai operator, dan juga Aska Navia. Untuk rekan saya persilakan menjelaskan. Dampak negatif interaksi desa dan kota yang dirasakan oleh desa. Masalah yang baru-baru ini terjadi ialah perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah di kota, dan banyak orang kota membeli lahan di wilayah perbatasan desa dengan kota. Mengapa kelompok kami memilih masalah tersebut? Karena hal tersebut mulai terjadi di pedesaan kita, mengakibatkan berkurangnya lahan untuk tenaga kerja produktif di bidang pertanian. Faktor penyebab. Apa faktor penyebab masalah tersebut bisa terjadi? Karena banyak tindakan orang kota yang pindah ke desa yang dijadikan permukiman dan bangunan, akibatnya lahan pedesaan berkurang. Hasil diskusi kelompok kami membuahkan sebuah solusi yang menyelesaikan masalah tersebut untuk mengurangi terjadinya pembangunan pabrik ataupun rumah dan lain-lain yang dapat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perkotaan. Sekian presentasi dari kami. Adakah kelompok lain yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, adakah alasan lain mengapa orang kota pindah ke desa? Terima kasih untuk kelompok 1 pertanyaannya, dan saya diskusikan terlebih dahulu kepada kelompok saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kemungkinan salah satu alasannya di kota terlalu padat penduduknya, karena itu orang-orang kota pindah ke desa. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena kita masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
beberapa bangunan yang sehingga yang awalnya lahan pertanian dialih fungsi lahankan menjadi pabrik, ada pom, ada villa, ada bangunan-bangunan yang lainnya. Menurut kelompok 4 tadi itu menjadi masalah ya, karena mereka kalau itu terus dilakukan lama-lama lahan pertanian kita itu akan habis. Kalau lahan pertaniannya habis, nanti kan yang menghasilkan sumber pangannya kita tidak ada. Nah, tadi juga sudah diberi solusi bahwa sebisa mungkin tidak membangun di lahan pertanian, gitu ya. Berarti memilih lahan yang tepat untuk membangun beberapa fasilitas. Oke, terima kasih untuk semua kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya sudah bagus. Sekarang bisa duduk di kesimpulan pelajaran hari ini. Saya Bu. Oke, silakan tulis satu. Hari ini saya mempelajari tentang interaksi desa dan kota di bagian desa dan banyak mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, ya, silakan Bu. Terima kasih untuk tulis satu. Jadi kesimpulannya hari ini kalian mempelajari pertama tentang masalah apa yang muncul saat desa dan kota itu berinteraksi. Tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 dan kelompok 4 ada yang sama, masalahnya ada pula yang berbeda. Serta kalian juga sudah memberikan solusi dari masalah tersebut yang sekiranya dapat kita lakukan ya sebagai warga desa. Nah, itu adalah kesimpulan pada hari ini bahwa semua masalah itu memang ada saat interaksi desa dan kota. Kalau pertemuan sebelumnya kan saya menjelaskan bahwa ada dampak positifnya. Ternyata juga ada dampak negatifnya, tapi bisa teratasi dengan menerapkan beberapa solusi yang sudah kalian sampaikan tadi ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya hari ini silakan buka di grup untuk evaluasinya kalian. Di grup untuk evaluasi sudah masuk ke di grup di Google Form. Kalau tidak bisa. Kita mengakhiri, saya akan membagikan kertas ya. Satu kelompok 1. Ini namanya refleksi. Jadi untuk memberikan saran kepada saya agar pembelajaran geografi selanjutnya akan berjalan menjadi lebih baik. Jadi satu kelompok mengerjakan itu nomor 1 sampai 5 saya kasih kertasnya. Dikerjakan cukup 30 hal apa yang paling berkesan pada pembelajaran kali ini? Apa yang kurang berkenan dalam pembelajaran ini? Apakah kalian kebersamaan satu kelompok? Apakah pembelajaran kali ini membuat kalian lebih memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dan apa kebiasaan di semester kali ini? Silakan tulis. Wah, Islamiyah. Solidaritas. Ini tidak mengurangi nilai kelompok ya, tidak mengurangi nilai kelompok, jadi sejujurnya. Terima kasih. Ya, dan sudah berbunyi. Terima kasih ya atas kerjasamanya 2 hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.